warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat karunia kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang selama ini hanya didengar, hanya ada di data bahwa ibu-ibu ini, ibu-ibu di lorong Makassar ya Bu ya, adalah pendukung berani. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir atas undangan dari kami Mama Berani, dari Bapak Profesor Dr. Winarko Effendi MMNH. Beliau adalah pembina daripada Barisan Berani dan juga boleh dikata pencetus daripada salah satu program yang ada dalam Berani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan dan menjelaskan lebih rinci apa sebenarnya itu 9 program Berani. Silakan Bapak. Mohon izin Bu, boleh saya berdiri ya Bu ya? Kalau nggak berdiri nggak laki-laki ya. Mohon maaf, panggil ya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam. Yang saya hormati terlebih khusus adalah tuan rumah yang mana sudah menyiapkan tempat dan memberikan ruang untuk kami dari tim Barisan Berani yang mana pada kesempatan sore hari ini, mari Pak Imam, silakan Pak Imam. Mari Pak Imam. Alhamdulillah bisa dihadiri Pak Imam. Gak apa-apa, ada bapaknya juga. Silakan, ada bapaknya Pak. Ada bapaknya. Alhamdulillah. Pak Imam takut ibu. Ya, saya ulangi lagi. Pertama, tentu kita selaku umat yang taat beragama tidak ada henti-hentinya selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan. Pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah diberikan kesehatan, yang terlebih khusus yang ketiga kita sama-sama diberikan umur panjang. Sehingga pada sore hari ini pula kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Imam Kelurahan Kamonji yang ada di Jalan Lorong Makassar, Palu. Yang saya hormati, yang saya banggakan adalah tuan rumah yang mana sudah memberikan kami ruang untuk bisa memberikan pencerahan yang terkait dengan Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2024, yaitu kami dari pasangan nomor urut 2, yaitu Bapak Dr. Haji Anwar Hafid beserta Ibu Dr. Reni Lamajidu, yang mana beliau telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian nomor yang telah diambil. Alhamdulillah dapat nomor 2 yang berada di tengah-tengah. Ibu bapak yang saya hormati, tentu kehadiran kami di sini anggaplah, ya saya bilang anggaplah saya ini adalah gubernur. Ya, kenapa demikian? Karena kami hadir di tengah-tengah ini adalah membawa oleh-oleh, membawa program dari kandidat calon gubernur kita, sehingga apapun yang sudah ditetapkan sebagai program kerja
5 tahun mendatang, tentu masyarakat harus mengetahuinya. Dan saya yakin dan percaya juga beliau tidak bisa mendatangi satu persatu, apalagi di tingkat semacam tingkat kelurahan, karena kita memahami betapa sibuknya beliau saat ini, yaitu harus tur ke kabupaten-kabupaten. Ya, ini beliau sekarang posisi masih, kalau nggak salah, masih di Morowali. Ya, di Morowali. Ibu Reni ada di pantai barat. Ya, di daerah pantai barat, daerah Malonas, daerah Sojol sana. Sehingga kami di tengah-tengah ini adalah bagian dari tim dari kedua belah pihak, yaitu Ibu Reni bersama Pak Dr. Anwar Hafid. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan program yang pertama dan program yang utama. Apa pertama dan utama? Yaitu Pak Dr. Anwar beserta Ibu Reni mengambil program di atas pertama, yaitu dalam penciptaan peningkatan sumber daya manusia, atau boleh kalau dalam program situ adalah berani cerdas. Ya, kalau saya jabarkan berani cerdas itu tidak lepas dari masalah peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan SDM-nya. Apapun di daerah Sulawesi Tengah kaya raya sumber daya alam, seketika sumber daya manusianya adalah sangat di bawah, maka kita hanya jadi penonton. Itu sudah dipastikan. Kenapa? Karena terbukti bahwa perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya perusahaan-perusahaan yang berstandar internasional, yang ada di Morowali, yang ada di Luwuk, bahkan yang ada di Kota Palu sendiri, di Boboya, Tambang Mas, itu tidak terlepas pemilik dan pemodalnya juga orang dari luar Sulawesi Tengah. Jadi sehingga kenapa demikian? Ya, kita bisa memahami. Karena pertama, kita tidak punya modal, sumber daya masih terbatas. Olehnya itu, mau nggak mau, suka nggak suka, hal itu tetap harus diberikan kesempatan bagi investor, baik dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tetapi ada aturan main di dalam pelaksanaan, dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di wilayah Sulawesi Tengah. Saya menyorot di sini adalah pertama peningkatan SDM dulu, tenaga sumber daya manusia dulu. Kalau saat ini Bapak Ibu, yang ada di Morowali itu ya kurang lebih ya yang pekerja baik tingkat dasar menengah itu rata-rata adalah bukan putra-putri dari Sulawesi Tengah, jujur. Itu bahkan dari mancanegara, dari Cina, bahkan juga ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Makassar, Jakarta, hampir seluruh Indonesia ada di sana. Ya, sekian perusahaan itu kurang lebih hampir 300.000 tenaga sumber daya yang digunakan oleh perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di kabupaten yang ada di Morowali dan Luwuk dan yang lainnya. Nah, ini menjadi pertanyaan dan ini menjadi PR dan ini menjadi pemikiran oleh Pak Dr. Anwar selaku gubernur. Kenapa? Karena bisa ada perusahaan yang sekarang boleh dibilang mendatangkan ratusan ribu tenaga kerja, itu tercetus karena ide dan gagasan dari Pak Dr. Anwar Hafid saat jadi bupati dulu. Jadi beliau ini sebenarnya program yang tertera dalam pemaparan visi misi ini bukan dadakan, bukan karena nanti mau calonkan gubernur baru ada program itu, tidak. Ini adalah program beliau kelanjutan yang sudah berhasil, yang mana diterapkan, dilaksanakan di Kabupaten Morowali selama kurang lebih 10 tahun. Hasilnya apa? Hasilnya menikmati tenaga kerjanya bukan hanya orang Sulawesi Tengah sama sekali, malah dari luar Sulawesi Tengah. Nah, ini jadi pekerjaan berat dan ini harus ada pemecahan solusinya. Apa solusinya? Berani cerdas, yaitu pertama saat berikan dua tahapan, dua pengertian. Pertama, berani cerdas dalam skala pendidikan non formal. Yang kedua adalah skala pendidikan formal. Ya, nah kita bicara pendidikan yang non formal dulu. Non formal ini adalah tidak terlepas terkait dengan persoalan yang tadi saya jelaskan, adanya sumber daya kita tidak terpakai di perusahaan yang ada di Morowali dan sekitarnya. Kenapa nggak terpakai? Satu, SDM-nya rendah, tidak punya keterampilan, nggak punya skill. Sehingga apa?
ya jadi penonton saat ini. Kita paksakan kerja, nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan karena memang nggak punya bidang, nggak punya keterampilan. Olehnya itu, beliau memberikan solusi bagaimana anak putra kita nanti ada kesempatan bisa bekerja di sana. Apa solusinya? Yaitu akan dibangun namanya lembaga latihan kerja internasional. Ya kalau sekarang kalau dunia BLK, Badan Latihan Kerja. Nah tapi ini berkala standar internasional. Internasionalnya bagaimana? Internasionalnya adalah akan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berada di wilayah Sulawesi Tengah, bukan Morowali saja, tapi ada di Luwu, ada Donggala, bahkan ada yang di Palu juga. Sehingga kurikulum atau pelatihan teknisnya, skillnya lebih tertumpu dengan perusahaan yang ada di sana. Kenapa demikian? Seketika nanti anak-anak sudah mahir latihannya, katakanlah 1 tahun sampai 2 tahun, dinyatakan lulus, dapat sertifikat, maka anak-anak ini wajib hukumnya untuk dikerjakan di perusahaan sana. Kalau tadi saya bilang di sana 75% diisi oleh bukan putra-putri dari Sulawesi Tengah, ya 25%-nya saat ini mungkin pegawai yang ada di Sulawesi Tengah, tapi dibalik. Jadi nanti 25% adalah tenaga dari luar Sulawesi Tengah, apakah dari Cina, apakah dari Jawa, apakah dari seluruh Indonesia yang ada di sana, maka 75% suka tak suka harus dititipkan sana. Makanya nanti ada namanya peraturan gubernur. Ya, gubernur membuat surat keputusan bagaimana perusahaan di sana harus tunduk dengan peraturan gubernur. Itu nanti teknisnya. Intinya adalah beliau menyiapkan bagi putra-putri kita yang tamat SMA, yang ingin langsung kerja, tidak mau kuliah. Kira-kira pahami ya Bu ya? Kira ada putra-putrinya masih tamat SMA? Ada? Banyak yang nganggur kan? Ya, kalau banyak yang nganggur, insya Allah ada solusinya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kalau kita bicara yang pendidikan non formal. Jadi gak usah khawatir. Ya, nanti dibuka diklatnya, tempat latihannya, standarnya standar internasional. Siapa yang bangun? Bisa juga pemerintah daerah, provinsi, bisa juga kolaborasi dengan perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Suka nggak suka perusahaan harus tunduk. Dengan apa cara tunduk? Ya dengan peraturan perda bisa dikeluarkan oleh gubernur. Kira-kira begitu, teknisnya begitu. Kemudian bicara kita tataran di pendidikan formal. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Seketika sekarang anaknya masih kelas 3 SMA misalkan, insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan beliau, masyarakat Sulawesi Tengah memberikan kesempatan beliau untuk memimpin Sulawesi Tengah, maka nggak usah khawatir anak-anak yang tamat SMA itu bisa dikuliahkan oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini pemerintahan Pak Dr. Anwar Hafid. Karena apa? Mutu kita satu rumah satu sarjana, Bu. Itu mutu. Dan ini bukan hanya teori, tapi sudah pernah dilakukan di Kabupaten Morowali. Malah kalau di Morowali itu ada yang satu guru, satu laptop lagi. Di S2 kan yang belum S2, yang S1 di S2 kan. Yang belum S1 di S1 kan. Kalau ada teman keluarga yang di Morowali bisa testimoni, bisa ditanya, bener enggak programnya beliau, bener enggak dilaksanakan seperti itu. Nah inilah beliau dengan Ibu Reni memang luar biasa, punya istilahnya mumpuni, punya kemampuan yang luar biasa. Nah kembali tadi yang misalkan putra putrinya sekarang sudah kuliah misalkan, apakah semester 2, apakah semester 4 misalkan, seketika beliau dilantik, maka silahkan dengan persyaratan yang nanti akan setelah pelantikan, maka tim akan membuat salah satu merumuskan bagaimana sistem penerimaannya, bagaimana sistemnya itu. Paling tidak begini, sederhana persyaratannya. Ya, apa persyaratannya? Misalkan kalau yang sudah kuliah, anggaplah semester 2, berarti minta surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di kampus itu. Yang kedua, punya kartu mahasiswa. Yang ketiga, punya KTP. Yang keempat, punya KK. Kenapa KK dan KTP dimasukkan? Jangan sampai nanti ada siluman. Artinya siluman begini, ponakan saya dari Jawa, tak jadikan sini, saya kuliahkan. Padahal bukan penduduk Sulawesi Tengah. Nah, itu yang kita jaga.
Nah, kemudian apakah kuliahnya nanti hanya di Sulawesi Tengah, Pak? Tidak. Mau ke Makassar boleh, mau ke Surabaya boleh, mau ke Jogja boleh. Ya, misalkan mau ke Jogja, mau ke UGM, saya di UGM, saya ngajar di UGM. Jadi kalau ada yang mau kuliah di UGM 3 tahun, saya bisa rampungkan doktornya. Kalau yang masuk S2, saya di Malang, saya juga ngajar di Malang. Tidak ada yang susah. Yang susah kita bikin mudah. Yang penting memenuhi persyaratan aturan akademik. Itu yang penting. Nah, kemudian bagaimana kalau anak saya sekarang yang katakanlah yang baru tamat SMA, misalkan, ya, kalau pelantikannya itu nanti diperkirakan antara Januari atau Februari, perkiraan. Jadi keputusan dari KPU ya Pak ya. Nah, tamat SMA itu biasanya di bulan Oktober ya, Juli. Juli kan sudah lewat ini. Ya kan sudah masuk semester ganjil kan. Nah, kalau Juli pas beliau sudah menjabat, artinya tidak ada kesulitan. Tinggal pendataannya nanti, teknisnya, misalkan, ya tinggal daftar dulu. Jangan nggak daftar dulu, harus jadi mahasiswa dulu ceritanya. Ya korban untuk biaya pendaftaran toh. Ya, misalkan contoh masuk di Tabulago atau masuk di Unisa atau masuk di Unismu. Yang penting perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan juga yang di luar Sulawesi Tengah juga diperbolehkan. Nggak ada Pak yang berani memberikan jaminan bisa peningkatan SDM, sumber daya manusia kita. Kenapa? Generasi kita ini kalau SDM-nya rendah, ya akhirnya seperti saat ini jadi penonton. Ya, padahal kaya kita, sumber daya alam kita kaya. Orang dari luar negeri, orang dari Jawa datang ke sini semua. Kita hanya menjadi penonton, masih banyak pengangguran. Sehingga pengangguran secara bertahap, kandidat Pak Anwar bersama Ibu Reni akan mengikis pengangguran itu. Kemudian ada pendidikan formal yang terkait dengan pendidikan SLTA, sederajat. SMA. Kalau putra-putrinya Ibu, Bapak, misalkan sekarang masuk SMA kelas 1 atau katakanlah kelas 2, bahkan untuk kelas 3. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengeluarkan uang untuk bayar SPP. Semua 100% ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pakaian seragamnya pun juga ditanggung. Jadi tinggal mengawasi anaknya, memotivasi anaknya benar-benar belajar yang giat. Kalau belajarnya giat, SMA-nya prestasi, otomatis bisa mengikuti beasiswa atau biaya dari Pemda Tasik. Ya, itu yang penting. Jangan nanti terlena karena dibiayai, orang tuanya sudah lupa memberikan semangat untuk anak-anak yang harus berlomba lagi untuk meningkatkan di tingkat yang lebih atas lagi. Kalau dari SMA bisa S1, dan dari S1 bisa S2, bahkan bisa S3. Ini kalau semuanya putra putri kita rata-rata pendidikannya S2 Bu, saya yakin dan percaya akan maju bahkan unggul. Sulawesi Tengah menjadi 2045 nggak perlu diragukan lagi, bisa bersaing, bahkan bukan cuma standar lokal nasional, tapi bahkan juga bisa standar internasional. Kalau Bapak Ibu putra putrinya mau belajar, ini peluang. Dikasih kemudahan loh sama pemerintah nanti ke depan. Kalau nggak dimanfaatkan, ya sangat disesalkan, sangat disayangkan. Ya karena kuliah ini nggak biaya sedikit, SMA saja biayanya sudah bisa dirasakan toh Bu. Ya bisa untuk harusnya beli seragam, ya paling nggak dialihkan di belanja yang lain, urusan dapur. Karena apapun namanya biaya kuliah, iya. Nah kembali tadi yang saya katakan, beasiswa yang diberikan Pemda yang sarjana untuk mencapai sarjana, saya tekankan, saya sampaikan, yang dibiayai hanya SPP. Ya Bu ya, yang dibiayai hanya SPP. Misalkan kuliah di Makassar atau di Malang atau di Jogja. Jadi pemerintah hanya membiayai SPP. Tapi terkecuali, ada pengecualian. Ya, apa pengecualiannya? Misalkan anak ini pintar sekali. Ya, orang tuanya benar-benar tidak mampu, tidak ada uang, katakanlah seperti itu. Solusinya apa? Udah minta surat keterangan nanti pihak kelurahan, dinyatakan bahwa anak namanya A, orang tua tidak mampu dan ditandatangani oleh pihak kelurahan. Selesai. Sehingga apa? SPP-nya ditanggung,
kemudian biaya hidupnya ditanggung, biaya perlengkapannya kuliah juga ditanggung. Tapi jangan dimanipulasi data. Orang tuanya kaya dibilang nggak mampu. Wah, kasihan ya orang yang tidak mampu tadi. Itu pengecualiannya. Ya, jadi sangat memberikan luar biasa. Hemat saya dan pengamatan saya selama ini dari 3 kandidat yang peduli dengan masyarakat kecil, tidak lain adalah pasangan nomor 2. Masalah pendidikan saya anggap sudah paham dan mengerti. Sekarang saya mau bicara masalah kesehatan. Berani sehat dulu. Ya, berani sehat. Ibu kalau BPJS-nya mati 1 hari saja saat ke rumah sakit ditolak tidak? Ditolak ya. 1 hari mati ditolak. Bagaimana kalau 1 tahun 2 tahun mati? Lebih ditolak lagi. Tapi insya Allah, dan beliau juga sudah dalam program itu nomor 2 itu ditekankan. Berani sehat, masyarakatku harus sehat. Masyarakat saya tidak boleh diabaikan dalam masalah kesehatan. Cukup Bapak Ibu nanti bawa KTP, makanya kita sebut namanya KTP pintar. Pintarnya di mana? Pintarnya bisa sebagai pengganti adalah asuransi BPJS tadi. Nah, bagaimana kalau saya punya BPJS? Kalau ada ini, uang aja BPJS nggak perlu dibayar. Ngapain membayar lagi? Kalau sudah ada KTP. Enak kan, Bu? Ya. Dan ini yang kedua. Yang ketiga, misalkan ada selama ini ya, saya melihat sendiri kadang-kadang orang sudah duka, sudah bisa meninggal di rumah sakit. Kemudian mau dibawa pulang ke rumah duka. Dikenakan biaya nggak oleh rumah sakit? Dikenakan ya biaya ambulan transportasi. Ini yang menjadi memprihatinkan. Apalagi memang Ibu Reni adalah pakar, kalau boleh saya bilang pakar, walaupun beliau belum profesor, tapi standar profesor. Karena apa? Karena beliau adalah paham betul yang terkait dengan masalah kesehatan. Beliau pernah menjabat sebagai kepala puskesmas Duyu, pernah di Duyu. Kemudian juga pernah jadi direktur rumah sakit Anutapura, kalau tidak salah begitu. Kemudian direktur rumah sakit Undata, ya. Kemudian pernah jadi kepala dinas kesehatan. Dan yang terakhir adalah diberi amanah wakil wali kota. Ini adalah luar biasa, Bu. Seorang perempuan yang punya dedikasi yang luar biasa, yang pakar dengan birokrasi, pakar di kesehatan. Artinya apa Ibu semuanya? Bahwa apapun yang tadi disampaikan dengan berani saya tadi, maka Ibu nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah nanti khawatir kalau ditolak atau disuruh pulang. Kenapa tidak ditolak dan pulang? Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke depan setelah ada pelantikan maka akan konsolidasi melakukan kerjasama pertama dengan rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah, seluruh Sulawesi Tengah. Kemudian kerjasama dengan rumah sakit yang ada di luar Sulawesi Tengah, apakah itu di Makassar, apakah di Jakarta, apakah di Surabaya. Ini yang perlu kita memberikan pelayanan beliau kepada masyarakat, jangan diabaikan tadi kesehatan. Ya, luar biasa. Kemudian apalagi misalkan terkait dengan masalah yang BPJS-nya misalkan begini, ada yang diberikan, ada yang tidak. Yang nggak diberikan itu adalah bagi warga yang menjadi pegawai negeri sipil. Yang sudah PNS nggak boleh ngambil hak yang ada di KTP pintar tadi. Kenapa? Lu kan sudah dipotong. Ya kan? Kalau pegawai negeri kan sudah dipotong, otomatis ya haknya dikasih orang lain. Masa mau double? Nah, nggak boleh. Yang kedua, pegawai BUMN, perusahaan BUMN. Misalkan contoh pegawai bank, contoh PLN, Telkom, masih banyak yang BUMN. Bahkan perusahaan swasta pun seketika dia menjadi karyawan dan aturan diterapkan adalah karyawan dipotong untuk asuransi kesehatan, maka juga itu tidak dapat kartu pintar tadi. Maksudnya nggak bisa menggunakan KTP tadi. Ya kan sudah dipotong gajinya oleh perusahaan. Nah, bagaimana dengan anak atau orang tuanya yang tidak tercover di perusahaan? Itu bisa menggunakan KTP tadi. Jadi nggak usah khawatir, mungkin cucunya, mungkin anaknya, atau mungkin menantunya, orang tuanya tidak dapat fasilitas dari negara, pemerintah atau perusahaan, maka Pemda Sulawesi Tengah wajib hukumnya yaitu memberikan layanan
sakit apapun, berapa hari pun, ibu gak usah khawatir. Yang ditagih bukan ibu, yang ditagih siapa? Adalah pemerintah provinsi. Kenapa bisa? Ada kerjasama. Sama dengan tadi yang SPP tadi. Ya, kampus kerjasama, nanti kampus yang nagih ke pihak Pemda. Jadi mahasiswa tinggal tahunya melakukan yaitu kegiatan sebagai mahasiswa. Begitu pula yang sakit, tahunya tinggal sudah berobat, dirawat, sehat, baru pulang. Jangan nanti karena dilayak diberikan gratis gitu, akhirnya harusnya pulang nggak mau pulang. Wah, ini juga ada juga yang begitu mungkin barangkali ya. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ya, kalau 2 hari, 2 hari, 3 hari itu layak. Kalau 1 bulan sakitnya flu aja di rumah sakit juga keterlaluan. Kasihan nanti masyarakat yang akan masuk tidak ada kesempatan, tidak ada ruang karena ada kenakalan yang sifatnya ya terselubung, ya pengangguran, tidak tentara namanya. Ya menjelma di rumah sakit, dikasih makan, dirawat, padahal tidak bisa keluar. Nah ini jangan sampai terjadi. Kemudian untuk Pak Imam, ini ada namanya Berani Berkah Pak Imam. Itu nanti pemerintah provinsi kalau selama ini belum ada namanya memberikan kompensasi Pak kepada pengurus rumah ibadah masjid, misalkan ada imam, ada ada pokoknya yang ngurus di masjid itu, kemudian pura, gereja, nah itu juga akan diberikan kompensasi Pak. Standarnya berapa? Ya pasti nanti pasti di atas sama-sama dengan UMKM kita. UMKM kita berapa Pak? Misalkan tinggal nanti dulu. Ya artinya kalau selama ini tidak ada Pak, pasti akan diberikan. Ya, sedangkan yang pembersih kota itu kebersihan aja kan ada honornya sekarang kompensasinya ya Pak ya. RT juga begitu, RW juga dapat. Masa yang penjaga masjid, yang mengurusi masjid sebagai imam nggak diberikan, nggak adil. Makanya Pak Anwar, Ibu Reni siap memberikan hal itu, kompensasi itu. Kemudian ada lagi apa? Misalkan ada berani menyala. Berani menyala ini Bapak Ibu, kalau ibu bapak pernah keluar daerah, katakanlah ke daerah Kabupaten Sigi, yang Palulu ke atas, ya sampai ke banyak masih mati lampu. Bukan cuma Sigi, hampir merata, mati lampu masih banyak. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana dengan PLN misalkan? Tentu dalam hal ini pemerintah daerah, provinsi nanti akan mengalokasikan bukan dengan pakai kabel, ya sekarang kan pakai kabel listrik ya. Mungkin nanti menggunakan katakanlah tenaga surya. Ya tenaga surya itu kan nggak harus diawasi, maksudnya memang baterainya, pengawasannya seperti itu. Nah ini diharapkan seluruh Sulawesi Tengah di pelosok pun itu akan merasakan lampu, akan merasakan bagaimana tidak mati-mati. Pas ada pesta tiba-tiba mati, pas ada tahlil mati. Nah itu juga menjadi perhatian oleh beliaunya. Nah mudah-mudahan ini semuanya nanti akan bisa diberikan apa yang dijanjikan. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak. Karena apa? Saya menilai beliau. Pertama, kalau beliau ini dari sisi akademisnya di antara ketiga kandidat, bukan saya menonjolkan ya, tapi ini fakta. Namanya pendidikan itu fakta. Nggak mungkin nggak pendidikan punya gelar, nggak mengikuti proses belajar. Beliau adalah kalau dalam akademis itu sudah pendidikan yang tertinggi, doktor. Ya, Pak Anwar ini adalah sudah doktor. Yang kedua, wakilnya juga sudah magister kesehatan, dokter spesialis. Jadi kalau tadi bicara kesehatan, nggak perlu diragukan. Bahkan beliau nanti akan membuat rumah sakit internasional Pak, dan mendatangkan dokter-dokter yang ahli untuk bisa mengcover satu puskesmas, paling nggak ada dokter ahli. Selama ini kan cuma dokter umum, benar nggak Bu? Dokter umum kalau sudah disorong ke lainnya lagi, ujung-ujungnya dokter umumnya standby 24 jam. Ya, ini konsep yang akan dikerjakan oleh Ibu Reni selaku wakil gubernur yang akan diserahi sepenuhnya terkait dengan masalah kesehatan. Mudah-mudahan rumah sakit internasional nanti standar dengan rumah sakit yang ada di Singapura. Supaya apa? Masyarakat Sulawesi Tengah bisa merasakan bagaimana sih tidur di rumah sakit internasional. Apakah itu orang kaya saja? Apakah cuma orang-orang tertentu? Tidak. Siapapun yang sakit masuk di rumah sakit internasional ke depan, maka akan dilayani Bapak Ibu. Jadi boleh merasakan biar rumah sakit sekitar 2 hari, coba masuk di rumah sakit internasional. Ini adalah memang komitmen
dari kandidat 02 ingin betul-betul mensejahterakan masyarakatnya. Jangan sampai pertama jangan ada yang sakit-sakit, kedua jangan sampai ketinggalan dari pendidikan, yang ketiga jangan sampai mati lampu ya, sehingga kalau mati lampu akhirnya berdampak anak-anak yang lagi belajar akhirnya terpengaruh, nggak belajar malah tidur sampai pagi karena mati lampu. Bagaimana? Siapa yang disalahkan? Ya tentu kita bukan menyalahkan sana sini, tapi solusi yang akan dicari. Oke, kami silakan Bapak Ibu, tolong saya dikasih oleh-oleh pulang. Ya, apa oleh-olehnya Bapak Ibu? Pertanyaan, supaya apapun yang Ibu tanyakan, maka saya bisa memberikan langsung kepada kedua kandidat, yaitu maupun Pak Anwar maupun Ibu Reni. Ibu Bapak, ini adalah nggak bisa dipungkiri, ini adalah live ya. Ini nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu. Ya, apa yang kita bicarakan, apa yang saya jelaskan, apa yang ditanyakan, Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti angin apa surga telinga, tidak. Ya, Pak Anwar tidak mau seperti itu. Tidak mau ingin memberikan hanya karena ingin jadi, ya sehingga hanya surga telinga orang-orang yang ditugaskan kasih senang masyarakat itu, tidak. Olehnya itu kami juga ada menggunakan YouTuber kita, ini adalah live. Sehingga nanti Bapak Ibu yang tanya akan di sini. Bahkan bukan cuma nasional ini, kalau kita bicara apa namanya YouTube ini kan sudah internasional. Nah, nanti mungkin keluar rumahnya saya berikan supaya dibagi keluarganya. Apa tujuannya? Ibu Bapak bisa mengawal apa yang ditanyakan yang menjadi aspirasi, supaya tidak merasa kecil hati. Oh saya cuma ibu rumah tangga, nggak punya ini, tidak Bu. Sekarang ini aman. Ya, inilah yang diinginkan kandidat 02, betul-betul ingin menyerap aspirasi dari paling bawah sampai yang ke atasnya. Supaya apa? Beliau mengambil kebijakan, memutuskan kebijakan tidak salah. Artinya kebijakan beliau ke depan 5 tahun ke depan bisa sesuai dengan program-program yang diinginkan oleh masyarakatnya. Kalau apapun yang diinginkan masyarakat terpenuhi, Bu, maka itulah kedamaian yang hakiki, kedamaian yang diharapkan oleh semua warga yang ada di Sulawesi Tengah. Kami persilakan. Siapa yang bertanya dulu? Bapak boleh, Ibu boleh, silakan. Jangan nggak dikasih oleh, Bu. Nanti kalau dikasih oleh, saya tanya beliaunya, ya kan? Apa olehnya? Wah, nggak bisa jawab saya. Kan tidak ada oleh. Rasa malu, Bu. Ya kita sama. Ya cuma sama, kita sama. Ya, silakan. Silakan. Ya, ya. Oh, iya, silakan. Ya, silakan. Pertama Pak, Ya. yang saya inginkan bagaimana kalau bisa Pak, jangan anak-anak yang tamat SMA, kalau bisa Pak, diberikan lapangan pekerjaan di Palu ini. Baik. Kenapa bisa keluar dari daerah Palu, sedangkan di lahan kota Palu ini banyak bisa digunakan Pak. Baik, baik ya. Ya. Kenapa bisa nah banyak ini anak-anak yang tamat sekolah pengangguran. Baik, baik ya, ya. Bisa dipekerjakan, bisa dibikinkan Ya. lapangan pekerjaan Baik. di sini agar Ya, ya. karena orang tua kan banyak sekarang menginginkan juga anaknya tidak mau berpisah jauh. Baik. Tidak mau berpisah jauh Pak. Baik, Bu. Ya. Jadi kalau bisa anak-anak yang kesian dibikinkan saja pekerjaan di sini supaya di anak-anak dengan orang tua tidak jauh berpisah. Ya. Kelihatan saya Ya, ya. kan cukup jauh. Kalau dia sakit, Ya. Kasihan biar orang orang tua. tuanya mau ke sana, tapi kalau ini yang Tidak tidak ada ada. uang. Ya, baik. Amin. Yang kedua, Bu. Yang kedua ada? Dan yang kedua, Ya. ini kan tadi Bapak menyinggung mengenai pengurus masjid. Nah, ini kan ada sudah forum apa namanya pengajiannya. Baik, ya. Pengajian. Baik. Jadi kalau Majelis ya, Bu ya. Oh ya, majelis ya, ya. Terus yang diinginkan majelis apa, Bu? Yang diinginkan majelis apa kira-kira? yang saya inginkan itu kalau bagi saya, kita ini kan cuma keluar pertemuan setiap minggu, cuma kita saja ke rumahnya ini teman-teman. Nah, kenapa kita ini tidak pernah diundang ke mengikuti kegiatan-kegiatan. Oh ya, ya, ya. Tidak maksudnya itu.
Di sini bisa kita ungkapkan, kita bisa laporkan supaya ini bisa disampaikan kepada Bapak. Oke. Tapi saya juga karena ini kan kalau tidak ada pembicaraan saja. Ya. Ya. Ya, sudah. Oke. Ya. Sudah cukup ya, Bu? Udah? Oke, terima kasih. Ibu siapa dulu, Bu? Farida. Ibu Farida. Ya. Terima kasih Ibu Farida. Ada 2 pertanyaan yang bisa kami serap. Yang pertama, beliau sebenarnya bukan hanya keinginan beliau kalau pertanyaan ini. Ini semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah inginkan bahwa diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk bisa beraktivitas. Nah, tetapi tadi di awal sudah saya sampaikan, saat ini masyarakat kita, adik-adik kita, regenerasi kita ini nganggur tapi nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan. Nah, jadi artinya Pak Anwar bersama Ibu Reni memberikan solusi tadi itu. Apa solusinya? Dibina dulu, dilatih dulu, supaya latihannya Pak boleh dapatkan penghargaan sertifikat yang standarnya adalah standar yang sesuai perusahaan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, seketika anak-anak kita sudah dibina, dilatih 1 tahun sampai 2 tahun, dikeluarkan sertifikat, Pemda Provinsi wajib untuk menyalurkan anak-anak yang sudah dikatakan sudah punya skill tadi. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya yakin anak-anak paling jauhnya hanya Morowali, paling jauhnya hanya di Parigi, nggak sampai ke Makassar, nggak sampai ke Jawa. Karena apa? Karena ruang sudah disiapkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan majelis taklim ya, majelis taklim. Majelis taklim ini memang hampir setiap kelurahan itu ada namanya majelis taklim. Setiap masjid malahan ya. Nah, tergantung nanti, Bu, kalau memang yang diinginkan majelis taklimnya ini yang produktif. Yang produktif artinya bukan hanya cuma mengaji saja, tapi ada dibekali dengan keterampilan mandiri. Nah, nanti akan saya sampaikan, mungkin ada rumusan bagaimana majelis taklim yang ada di Sulawesi Tengah ini dibekali dengan latihan-latihan yang terkait dengan mandiri tadi. Anggaplah kelompok majelis taklim di dunia usaha apa. Nah, nanti bisa dikolaborasi dengan UMKM, bisa dikolaborasi dengan pihak koperasi. Ya, artinya majelisnya taklim adalah makmur, ya, bisa mendapatkan pendapatan, bisa ganti baju-baju terus. Kalau dapat pendapatan kan seragam keluar hari ini kuning, besok keluar biru, besok lagi. Kenapa? Karena sudah mandiri. Tapi kalau saat ini ya mohon maaf barangkali ya sudah seperti itu. Jarinya tadi pocok-pocok tepat saja. Ya Bu ya, kita doakan semua ini bisa jalan. Akan impian kita semua ini akan bisa terpenuhi kalau Bapak Ibu yakin percaya memberikan kepercayaan amanah kepada nomor 2. Ya, jangan lupa tanggal 27 nanti. Ya, kalau sudah masuk di bilik suara, ingat saja yang satu-satunya ibu perempuan tidak ada lain, ya kan? Hanya Ibu Reni. Sehingga pilih saja, boleh toplos di mukanya, boleh model hidungnya, yang penting masih di dalam kategori di dalam. Ayo, kedua siapa bertanya? Silakan, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih telah diberikan kesempatan. Saya hanya bertanya, ini terkait Berani Sehat. Baik. Tadi disebut kalau ada kedukaan di rumah sakit, jangan sampai dipersulit untuk mengeluarkan jenazah almarhum atau almarhumah. Nah, bagaimana kalau ini almarhumah ini di luar daerah, mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, terus kan biayanya kan besar ini, terkait pesawat atau kendaraannya itu. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Imam. Sebenarnya pertanyaan ini beliau sudah pernah lakukan, yaitu ada banyak pasien dikirim ke Makassar. Ya, kalau Ibu lihat di YouTube itu pengakuan testimoni masyarakat, bukan disetting tidak, tapi memang betul beliau lakukan. Dari mulai berangkat dari Morowali sampai Makassar itu biayanya ditanggung oleh Pemda Morowali saat itu. Kemudian saat pulangnya sehat,
pulang juga ditanggung oleh Pemda. Adapun yang meninggal semua jenazah sampai juga di tempat duka ditanggung oleh Pemda Morowali, saat itu Bupati. Oh, iya. Nah, sekarang kalau beliau tadi saya sampaikan menduduki atau diberikan amanah gubernur, maka semua ditanggung oleh pemerintah provinsi, oleh Pak Gubernur. Ya, jadi nggak perlu ragu Pak. Tapi ya jangan berobat jauh kalau di sini bisa. Nah, makanya beliau akan mendatangkan dokter spesialis. Beliau akan mendatangkan dokter spesialis yang nantinya bisa membackup bukan hanya cuma di rumah sakit, tapi juga di puskesmas. Malah saya beberapa hari lalu dibujuk sama Ibu Reni. Kebetulan anak saya, putra putri saya sekarang ambil spesialis. Coba kan dibiayai oleh pemerintah, Pemkot Malang dan Batu. 15 tahun tanda tangan nggak boleh pindah. Wah, kalau seandainya dibiayai sendiri bisa ke Palu, bisa mengabdi di Palu, tapi karena sudah terikat dengan kontrak dengan pemerintah, dibiayai oleh pemerintah Kota Malang, ya akhirnya 15 tahun nggak boleh kemana-mana, harus di Malang. Tapi masih banyak anak-anak kita yang sekarang kuliah di kedokteran di Unisa, kemudian di Tadulako juga ada, ya. Ini nanti akan diberdayakan. Jadi semua alumni dari Sulawesi Tengah ini akan diberdayakan untuk ambil spesialisnya Pak. Dengan harapan apa Pak? Selesai nanti jangan kau mengabdi di daerah lain, jangan mengabdi mengabdilah di kampung ini sendiri dengan tunjangan kompensasi yang sama. Gitu. Nah kalau seperti itu kan seperti itu tadi, nggak usah jauh-jauh, ya bisa di lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah. Kira-kira gitu Pak Imam ya? Jelas ya Pak? Oke, yang lainnya silakan. Ya silakan Pak. Baik. Nah, senang sekali yang tanya ini. Di sini Pak, saya mau bertanya tentang UMKM. Oke. Nah, saya mau bertanya apa saja persyaratan inkubasi UMKM, insentif dan pelatihan kualitas produk. Nah, maksudnya persyaratannya apa saja? Dan kan kebetulan saya juga punya usaha kecil-kecilan. Bagaimana kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapat bantuan UMKM dari calon gubernur nomor 2? Sekian. Baik, terima kasih. Sebenarnya ketuanya Barisan Berani yang namanya Pak Haji Abdul Munir, kalau orang Kota Palu pasti tahu, dia ketua UMKM Kota Palu. Ya kalau mungkin ada anggota UMKM Kota Palu pasti akan connect dengan Pak Abdul Munir, karena beliau ketua UMKM Kota Palu. Persyaratannya sebenarnya nggak terlalu memberatkan, sederhana. UMKM ini kan tambahan pendapatan kegiatan untuk pendapatan tambahan dari rumah tangga. Kita tinggal pegang di lingkungan kita ini apa sebenarnya yang produk yang kiranya bisa kita jual. Contoh kalau di kampung saya Pak, Ibu, kebetulan saya asli Malang, Batu, Kota Batu. Di sana masyarakat saya semua bergerak di dunia UMKM. Artinya apa? Memanfaatkan hasil bumi, hasil panen yang ada di Kota Batu. Nah, tadi saya tanyakan, kalau misalkan di Palu ini, yang paling menonjol? Misalkan contoh, misalkan ada namanya nangka. Nangka di sini bagus loh, anggur, ya kan? Kalau di Malang ada namanya keripik nangka, ya, dibuat bermacam-macam jenis. Ya, kemudian kalau di sini apa yang menonjol lagi? Nah, ini maksudnya nanti Ibu seketika beliau terpilih, diberi amanah, tentu yang berperan menghadapi, yang memberikan binaan, didikan, bahkan mungkin bantuan, itu alat UMKM-nya atau pendidik, itu namanya ada dinas koperasi. Ya, tadi dinas koperasi lah yang akan turun. Ya, bukan Pak Gubernur yang turun, tapi melalui dinas koperasi. Nah, dinas koperasi inilah nanti akan kita bagaimana caranya bisa turun di lapangan, melihat kenyataan di lapangan, masyarakatnya apa sih sebenarnya yang digemari, apa yang kiranya ini. Setelah disurvei, dianalisis, dikaji, maka diambil keputusan. Oh, harusnya ini aja dipakai. Misalkan anggur lah, contoh di Palu ini ya. Nah, anggur ini hanya jangan cuma contoh batok, tapi dikemas dengan berbagai cara. Sedangkan daun kelor saja bisa dikemas jadi obat kapsul. Bener nggak Bu? Nah, itu salah satu juga UMKM yang harus dipertahankan, yang harus dibina, yang harus diberikan secara baik pembiayaan maupun pemasarannya. Sebenarnya UMKM ini bisa hidup kalau masyarakat proaktif, pemerintahnya lebih aktif lagi.
ada ini harus balance. Ya kan, kalau pemerintahnya genjot, nanti dikasih suntikan dana, akhirnya habis begitu aja. Nah, peran yang pemerintah adalah wajib membendung produk-produk yang masuk ke Palu, Sulawesi Tengah kalau di sini sudah ada. Itu penting. Kenapa? Supaya produk kita, ada orang Jawa datang, orang dari mana datang ke Palu, oleh-olehnya apa? Bawang goreng contohnya, ya kan? Bawang goreng Palu jangan main-main loh Bu. Saya kalau ke Jawa itu nggak ada bawa oleh apa, hanya bawang goreng, Bok Sri, ada Pak Haji Kadi, apa semua itu. Itulah yang harus kita kembangkan, harus kita dukung. Saya yakin, percaya Pak Anwar yakin itu akan lebih khusus karena untuk produk unggulan dari UMKM kita tetap akan diperhatikan oleh beliaunya nanti ya. Cuma harus melalui instansi yang terkait ya, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Di situ nanti anunya putar-putarannya. Oke ya, Ibu ya, jelas ya. Oke, ayo lagi siapa lagi? Silakan. Ayo Bu, silakan Bu, mumpung kesempatan ini. Gak usah malu ya, ini kesempatan sekali. Itu Pak, Ya, bertanya saja atau ada permohonan atau apa yang bisa dilakukan? ya, ini permohonan boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan nunggu beliau dilantik dulu. Kalau sekarang bermohon, ini terjadi Pak, benar. Saya memberikan di Kabunena ya, di Kelurahan Kabunena. Hari ini memberikan, besok bawa proposal ke rumah. Loh, ini Pak Gubernur ini loh, dilantik aja belum. Kita lagi meyakinkan, memberikan simpanan masyarakat. Proposalnya ada di rumah. Saya bilang ini yang begini yang harus kita pahami dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau apa yang kita ceritakan ini impian tadi bisa terwujud, tidak ada yang satu kata, yaitu harus mendukung dan memilih beliaunya. Sehingga apa yang kita bicarakan artinya ada harapan akan terrealisasi. Itu kira-kira. Nah, masalah permohonan, makanya nanti ada deklarasi Pak Ibu. Kenapa deklarasi? Pembuktian. Ya, kalau posisi saya adalah yang paham hukum, tentu saya melihat buktinya. Ya kan? Apa buktinya? Oh, saya pernah datang kok di tempat di kampung Lorong Makassar. Ada didukung dengan YouTuber saya, ada dokumennya nyata, ada yang disampaikan. Nah, saya baru berikan referensinya. Kalau saya dipercaya nanti ngurus pendidikan, berarti masalah pendidikan saya yang akan memprioritaskan bagi yang sudah kita datangi seperti ini. Tidak mungkin yang jauh-jauh yang belum kita datangi, kemudian ngaku, biasanya banyak orang mengaku Pak Bu. Kalau sudah jadi nanti banyak pahlawan kesiangan. Oh, saya dulu pernah mendukung. Padahal milih orang lain. Cuma mendukung. Nah, ini yang bahaya. Makanya dengan cara begini, kecil-kecil begini, artinya apapun yang jadi aspirasi, apapun yang dalam program ini kita jelaskan, kemudian dipahami, kita ada komitmen. Nah, mari kita sama-sama mengawasi. Ya, saya diawasi oleh ibu-ibu semua yang hadir. Saya juga awasi juga beliaunya juga. Jangan sampai saya jual jamu setelah jadi ya lupa kulitnya ya ngamuk saya. Ya kan, saya dosanya saya pikul sendiri. Kalau memang tidak amanah, tapi kalau beliau amanah, walaupun saya ngomong berjam-jam di sini, ada pahala yang saya dapatkan. Misalkan pendidikan tadi, seketika ada yang tidak mampu, anaknya kemudian bisa disekolahkan, bisa jadi anak pintar, akhirnya saya juga dapat pahala. Ini kejadian fakta kemarin Bu, saya di Jalan Juanda ya, ini fakta, saya nggak bohong. Ini ada youtubernya. Ada ibu anak yang masih sekarang semester akhir di Politekes. Dia sudah mau di DO. Kenapa Bu? Karena tidak bayar SPP. Saat itu juga selesai acara, saya sholat maghrib sama beliaunya. Dek, jangan pulang dulu, ibu jangan pulang, nanti saya sholat, saya carikan solusinya. Saya tipe liburan ini Pak, Ibu. Langsung direspon, akhirnya nggak jadi DE itu anak itu Bu. Betul, ini fakta, nggak bohong saya. Langsung direspon, ya SPP-nya. Bayangkan kalau dia nggak bisa melanjutkan hingga sudah KKN, sudah semester akhir, kira-kira perasaannya bagaimana kira? Tapi alhamdulillah, walaupun pertemuannya kecil begini di Jalan Juanda 1 ya, Juanda 1. Alhamdulillah Ibu, saya juga ikut bangga, ikut senang
Karena apa? Ada kepedulian dari calon kepala daerah yang saat itu juga langsung peduli seperti itu. Nah, ini saya berharap juga Ibu Bapak nanti ya, kira-kira kita harus sama-sama lah. Kita membangun Sulawesi Tengah ini diawali dengan pemimpinnya dulu. Tadi saya katakan pemimpin kita mumpuni, pemimpin kita nggak perlu diragukan, birokrasinya sudah nggak perlu diragukan, ya, secara politik nggak perlu diragukan, pendidikan nggak perlu diragukan. Jadi apalagi orang yang beriman, ya, coba ingat Bapak Ibu kalau buka YouTube-nya calon gubernur kita, setiap di dalam forum pasti ada ayat suci yang sebagai dasar fondasi pijakan dia untuk mengembangkan ini. Gak ada Bu kepala daerah. Coba Ibu lihat saja. Nah, kalau sudah pemimpinnya seperti itu Bu, akhlaknya pasti baik, tidak sombong, sederhana. Ya. Nah, sekarang ini, maaf Ibu Bapak, beliau sekarang ini diserang mati-matian habis-habisan dengan isu-isu yang tidak benar. Tolong Ibu Bapak, jangan mudah percaya hoax yang sampaikan di media. Karena itu sebenarnya bohong semua, nggak benar. Karena apa? Ketakutan kalau kalah, ketakutan kalau Pak Anwar naik. Karena apa? Karena kalau Pak Anwar naik orangnya lurus, nggak mau diintervensi karena nggak ada beban, karena tidak mau memberi uang, ya, tapi memberi bagaimana untuk jangka panjang. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, ya, tinggal 14 hari lagi. Tanggal 14 hari kurang lebih 2 minggu. Hati-hati kalau didatangi Mas Fajar. Ya, Mas Fajar sekarang sudah menyiapkan. Ada indikasi 60 miliar mengalir di kandidat. Kalau saya sebutkan. Karena apa? Karena untuk serangan dengan nama Mas Fajar. Kalau Ibu Bapak didatangi diberikan katakanlah uang 500.000 gula supermi, jangan ditolak. Ibu terima. Ya, tapi Ibu bilang insya Allah. Kalau ditanya pilih ya calon ini, insya Allah. Artinya apa Bu? Kalau Ibu insya Allah, Ibu nggak dosa. Jangan nanti Ibu pilih ya, oh pasti saya pilih, padahal Ibu bilang orang lain, Ibu dosa. Nah, jadi kalau ada Mas Fajar datang, terima. Tapi jangan pilih orangnya. Karena apa? Mindsetnya, berpikirnya, kalau orang sudah membuang uang Bu, hitungannya dagang sapi. Tahu dagang sapi Bu? Karena apa? Untungnya akan dicari, modalnya dicari. Itu kalau orang yang sudah dengan Mas Fajar tadi. Tapi kalau orang yang bersih, tidak ada beban, yakin Bu, apa yang Ibu sampaikan, yakin saya pasti akan terrealisasi. Saya ikut menanggung dosa kalau itu memang apa yang menjadi yang kita sampaikan ini tidak terrealisasi. Ada ini Bu, ada YouTuber ini. Maka tadi saya bilang, nanti saya kasihkan salah satu, nanti juga dibagikan. Awasi, ikut awasi semuanya. Ya, awasi. Kalau ada yang tadi Mas Fajar, jangan ditolak, terima aja. Tapi insya Allah jangan janjikan sendiri. Oke Bu ya. Oke ya. Ada lagi sebelum tutup? Cukup, sudah puas? Alhamdulillah. Jadi yang terakhir, mohon Ibu Bapak, kita ada deklarasi dulu. Ya, deklarasi. Oh ya, anunya lupa Pak nih. Contoh lupanya. Permisi ya. Dikumpul aja dulu pakai kaos. Dipakai kaosnya. Kita deklarasi supaya apa? Secara yuridis kita bisa membuktikan bahwa Ibu ini benar kita sudah bertunang. Itu tujuannya itu ya, supaya aman, ya 100% aman. Apalagi usulannya Pak Ustadz, insya Allah Pak. Ya. Berani. Menyala bantu. Mama berani. Ngambil kartu ya. Pertama apa Bu dibuka ya? Nah, pertama dibuka, habis dibuka Ibu toplos. Tak. Ya, toplosnya di tengah boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Jangan di luar. Jangan di luar, dalam kotak ini. Dalam kotak ini ya. Toplos. Pokoknya tidak ada lagi perempuan. Satu tusukan saja. Perempuan cuma satu, yaitu Ibu Reni. Ya, jadi satu dibuka, toplos, tutup, kembalikan lipat. Ya. Paham ya? Jadi sudah pasal ini sudah saya pikir sudah dimengerti. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita deklarasi. Ini
mendukung dan mencoblos Anwar Reni. Ya, kalau ada kalimat mendukung dan mencoblos Anwar Reni. Kalau saya bilang pilih nomor 2. Ya.